Jemaah Majlis Kajian Fiqh Al-Ibadat rahimakumullah, mengawali pembahasan kita pada pagi ini yang merupakan kelanjutan dari kajian kita tentang al-khusyu' fi salat, tentang kekhusukan di dalam salat. Kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan ayat 61. Saya bacakan ayat tersebut. Istami'u, dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. ayat 60. والذين يؤتون ما أتوا, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, artinya yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka lakukan selama ini berupa ibadat, amalan. Wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka gemetar ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah beribadah, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa mereka jadi takut padahal mereka telah mempersembahkan amalan. Apa amalan mereka? Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ahumul ladzina yasriquna ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina? Sebab orang yang takut setelah berbuat, tentu perbuatan mereka salah. Karena itu ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, muncul pertanyaan dari istri beliau, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka orang-orang yang mendurhaka kepada Allah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang salat, yasumun, puasa, wa yahujjun, dan mereka berhaji. Terus kenapa mereka gemetar ketakutan? Qulubuhum wajilah, hati mereka itu ketakutan. Mereka yadhunnun, mereka menduga amal mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut amal tersebut tertolak. Nah, perasaan itulah yang akhirnya mendorong mereka, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang terus bergegas dalam melakukan kebaikan, tidak mau di belakang. Kalau urusan yang baik, mereka berpacu walaupun mereka telah beramal selama ini. Kenapa? Mereka tetap khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Inilah alasan ulama mengatakan bahwa betapapun kita beramal, hindari sikap ujub,
kagum dengan amal, merasa sudah hebat. Jangan. Tetaplah merasa kurang, tetaplah merasa cemas, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Nah, rasa kurang, rasa khawatir itulah yang memotivasi, yang mendorong orang itu tidak berhenti untuk beramal. Jadi rasa kekhawatiran, kecemasan tidak diterima amal itulah yang akhirnya mendorong mereka untuk apa? Musara'ah, bersegera, tidak mau tertinggal. Nah, sebagian orang kan ada yang merasa puas, ajolai solat Allah, puasa Allah, ajolai bantulah sempurna bananya bakarajo. Assalamualaikum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan bahkan mereka orang-orang yang sabiqun, yang menjadi orang yang terdepan, yang terdahulu di dalam memperoleh kebaikan itu. Nah, kenapa kita kaji ini? Karena setidaknya ada beberapa istilah di dalam Al-Quran yang mirip-mirip dengan khusyuk. Nanti kita akan bahas itu. Ada qunut, ya, ada sakinah dan lain-lain. Ada ikhbat, mukhbit. Nanti kita akan fahami apa makna masing-masing dari istilah itu dan apa perbedaannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang perbedaan antara nifaq, antara khusu' lillahi ta'ala. Apa perbedaan khusu' kepada Allah yang didasarkan kepada iman, yang disebut dengan khusyu'ul iman, dan apa pula yang disebut dengan khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Itu yang kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, ada khusyuk iman, ada khusyuk an-nifaq. Khusyuk iman tentu adalah kekhusyukan yang hadir di dalam hati dan dalam perbuatan secara lahir. Jadi di mana seseorang apabila beribadah kepada Allah, kalbunya penuh dengan segala ta'zim, segala pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fisiknya tunduk kepada tuntunan. Itu khusyuk iman. Sedangkan khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan, lahiriahnya bentuk orang khusyuk bana, tapi hatinya tidak berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepalanya tertunduk, tetapi hatinya membangkang kepada Rabbul Alamin. Ini namanya khusyu'un nifaq. Bahasa canggihnya khusyuk pencitraan kau. Saya tidak tanggung. Nah, apakah ada orang yang seperti ini? Tentu semakin ke penghujung dunia ini akan semakin banyak perangai yang seperti itu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Apa peringatan Rasulullah? Yakhruju fikum qaumun, akan keluar kelak, artinya akan muncul di tengah-tengah kamu. Jadi bukan di tengah orang lain, sekelompok orang. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kamu menilai salat kamu terasa remeh sekali kalau dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum ma'a siyamihim, kamu pandang begitu rendah kadar dan nilai puasa mereka. Salat mereka begitu hebat. Salat awak kalau dibanding yang tak taluk dua seruput, itu akan muncul. Wa amalakum ma'a amalihim, kalau kamu bandingkan amal kamu dengan amal mereka. Tahqirun, kamu pandang hakir, hina, rendah amalan kamu. Tapi tahu tak kamu sekalian, wa yaqra'una, namun mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, mereka baca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka saja. Iramanya, ahkamnya, bukan berarti tidak penting ya, hukum tajwid itu perlu, tapi tidak boleh hanya sebatas itu. Salatnya begitu hebat, tetapi kalau dilihat komitmen mereka dalam beragama, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka akan melesat dari agama ini. Artinya apa? Apabila ada sesuatu yang akan diminta komitmen mereka, mereka akan melepaskan diri dari agama bagaikan apa? Bagaikan panah yang melesat menembus sasaran buruan, tidak tinggal tembus ke sebalik badan binatang buruan itu. Ketika dilihat pada anak panah itu, tidak ada, tidak tersisa. Tapi kalau dari sisi penampilan dan pencitraan, seperti tidak bernilai saja salat kita, puasa kita, amal kita, ibadah kita dibandingkan orang-orang tersebut. Jadi berhati-hati ya, ini semakin ke penghujung zaman nubuat ya, berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan semakin terlihat. Para ulama mengatakan ini adalah alamat wusta, tanda sedang dari hari kiamat. Kan kalau yang dulu mengkaji akidah pada hari Ahad, kan dulu lama membahas tentang alamat atau amaratul qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Terbagi 3 kan, masih ingat? Yang kaji itu jangan lupa-lupuan. Yang pertama tanda-tanda kecil, alamat sughra. Yang kedua alamat wusta. Yang ketiga alamat kubra. Dulu bertanya mengalir dibagi-bagi menitulah ya dulu dalam sunnah. Itu kan metodologi ulama untuk memudahkan memahami dan melakukan klasifikasi terhadap berita yang sampai dari Rasul. Yang jelas semuanya yang benar dari Nabi kita imani. Yang sughra apa?
yang telah muncul dan telah berakhir, telah selesai. Alamat sughra namanya. Ya sudah muncul dan sudah selesai. Contohnya yang paling utama adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda kiamat kecil itu. Sudah terjadi, sudah. Nabi sudah diutus 14 abad yang lalu. Sudah selesai? Ya sudah. Nabi telah berpulang ke Ar-Rafiqil A'la. Selesai. Itu alamat apa namanya? Alamat sughra, tanda kecil. Yang kedua, tanda sedang, al-wusta. Apa alamatnya? Dia muncul tapi belum selesai. Bahkan dari hari ke hari semakin meningkat. Nah, ini yang sekarang sedang kita hadapi. Semakin bertambah-tambah. Kalau kecil orang awak, semakin menjadi-jadi. Di antaranya apa? Baina yaday sa'ah, sebelum kiamat tiba itu, ada apa? Ada sanawat, kedda'at, ada tahun-tahun tipu muslihat, tipu daya. Apa yang terjadi pada itu? Di saat itu yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar didustakan orang. Makanya hati-hati mengukur penjelasan orang. Jangan diukur dengan apa? Dengan jabatan, dengan popularitas. Ukur kebenaran itu dengan apa? Dengan ukuran ilmu. Ditimbang elok-elok. Kalau tidak, tak malu wak bekum. Nah, itu ukurannya. Supaya jangan sampai kita, orang yang berkata benar, nanti kita dustakan. Alamat atau tanda wusta sedang dari hari kiamat itu apa? Yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar didustakan orang. Sebaliknya, wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang bohong malah dilihat benar, dipandang benar. Ini hari ini sering terjadi begitu. Itu makanya dalam beragama, ukuran mengambil kebenaran itu harus jelas. Jangan ukurannya orang. Kalau si fulan tu mengecek tu benar, tidak tu. Termasuk saya juga. Karena itu ketika saya memberikan kajian, menyampaikan penjelasan, saya ajak kita semua timbang alasannya, dalilnya. Demikian akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi. Ada nalar, ada qalbu, ada ilmu yang telah kita dengar selama. Timbang dengan itu. Jadi tidak ada ukuran benar tu orang kecuali Nabi ya. Kalau Nabi ya dia maksum. Kalau tidak Nabi, mahallul khata' wan nisyan. Dia bisa tersalah, bisa saja terlupa. Karena itu jangan orang ukuran benar dan salah. Ukuran benar dan salah itu yang jaminan adalah Al-Quran dan Nah, kemudian apa lagi? Yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dicap pengkhianat. Bahkan sebaliknya, wa yu'taman fihal khain. Orang yang berkhianat malah dititipi. Nah, alamat seperti itu sudah muncul kah? Sudah. Sudah selesai kah? Belum. Semakin menjadi kah? Iya. Nah, ini akan bersambung nanti dengan datangnya alamat kubra. Tanda besar. Hari kiamat baru nanti bersambung dengan terbit matahari dari barat dan lain-lain. Ya. Nah, jadi ini di antara alamatnya muncul orang-orang
yang seperti ini muncul. Orang yang secara tampilan luarnya membuat kita tercengang. Sehingga kalau kita bandingkan amal kita dengan dia, salat kita, puasa kita seperti tidak ada nilai saja.